transformasi yang dalam itu kemudian akan menarik banyak orang kepada Kristus dan akan membuat firman Tuhan menjadi makanan, santapan rohani, santapan spiritual buat banyak orang. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 26 Oktober 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, bab 8 ayat 18 sampai 25. Di mana Rasul Paulus mengajak jemaat untuk merefleksikan bahwa seluruh makhluk itu mereka rindu dalam satu pengharapan saat anak-anak Allah dinyatakan, saat kemuliaan Allah itu dinyatakan, dan untuk itu dinantikan dengan sikap tekun. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21, menceritakan tentang perumpamaan kerajaan Allah bagaikan biji sesawi dan ragi. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil dengan tema renungan kita, firman Tuhan mentransformasi kita, mengubah kita, khususnya mengubah kita dari dalam. Saudara dan saudariku, Injil hari ini mengajak kita merenungkan perumpamaan tentang kerajaan Allah lewat gambaran biji sesawi dan ragi. Apa yang dapat digambarkan atau diajarkan oleh biji sesawi dan ragi kepada kita tentang kerajaan Allah? Biji sesawi itu kecil. Biji kecil ini dia benar-benar tumbuh menjadi satu pohon yang menarik banyak burung. Menarik banyak burung karena burung-burung ini menyukai biji sesawi hitam kecil yang dihasilkan. Jadi biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi pohon yang luar biasa, yang menarik perhatian banyak burung. Karena apa yang dihasilkannya? Kerajaan Allah bekerja dengan cara yang sama. Dimulai dengan awal terkecil di hati manusia, di hati pria dan wanita, laki-laki dan perempuan yang mau menerima firman Tuhan. Dimulai dengan sesuatu yang kecil Tuhan tanamkan di sana, dan seringkali firman Tuhan, sesuatu yang kecil yang ditanamkan Allah dalam hati orang-orang yang mau terbuka terhadapnya, dia bekerja tanpa terlihat. Tapi karena keterbukaan dari mereka, firman Tuhan bekerja dan kemudian menyebabkan satu perubahan, transformasi dari dalam. Saudara dan saudariku terkasih, demikian pun dengan ragi. Ragi adalah agen perubahan yang kuat lainnya. Segumpal adonan akan tetap seperti apa adanya, akan tetap seperti segumpal adonan. Tetapi kalau segumpal adonan itu kemudian padanya ditambahkan ragi, maka kita akan melihat transformasi yang terjadi.
akan menghasilkan roti yang besar, dan setelah dipanaskan, dimasak, dikukus, dan menjadi enak buat mereka yang menyantapnya. Menjadi berguna sebagai makanan. Demikian pun dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menghasilkan transformasi dalam diri mereka yang mau terbuka sekali lagi untuk menerima tawaran hidup baru yang ditawar oleh Kristus sendiri. Ketika kita menyerahkan diri kita pada Yesus Kristus, hidup kita diubah oleh Dia, oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan pada kita yang berdiam dalam diri kita. Rasul Paulus katakan dalam surat keduanya kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7, dia katakan demikian. Harta ini kami simpan dalam bejana tanah liat untuk menunjukkan bahwa kuasa transenden adalah milik Allah dan bukan milik kami. Percayakah kita pada kuasa Roh Kudus yang mempunyai daya transformasi? Percayakah kita pada kekuatan firman Tuhan yang mengubah dari dalam? Saudara dan saudariku seiman, kekuatan kerajaan Allah lewat firman Tuhan dan Roh Tuhan yang bekerja sekali lagi membutuhkan kerjasama aktif dari kita. Kerjasama aktif lewat sikap terbuka dan kerendahan hati. Keterbukaan dan kerendahan hati yang lahir dari iman kepercayaan akan kekuatan kerajaan Allah lewat firman Tuhan dan Roh Tuhan sendiri yang bekerja akan melahirkan transformasi yang dalam. Transformasi yang dalam itu kemudian akan menarik banyak orang kepada Kristus dan akan membuat firman Tuhan menjadi makanan, santapan rohani, santapan spiritual buat banyak orang ketika mereka berjumpa dengan kita yang sudah bertransformasi di dalam diri kita karena firman Tuhan yang sudah mengubah diri kita. Saudara dan saudari terkasih, mari kita berjuang untuk terus menghidupi ajakan Yesus hari ini lewat perumpamaan kerajaan Allah bagaikan biji sesawi dan ragi. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan ubahlah serta perbaharuilah kami agar boleh menjadi kudus seperti yang Engkau inginkan. Tingkatkan semangat kami untuk kerajaan-Mu dan tanamkan dalam diri kami keinginan suci untuk hidup bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.